Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-25 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema I want the latest, the best, and I want it now. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 144 ayat 1a, 2abc, dan ayat 3 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 10 ayat 45, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 dan Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 untuk ayat 18 sampai dengan 21, dan Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan Injil Markus 9 ayat 1 untuk ayat 22. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 dan tanggal 25 September tahun 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, penulis teringat pada periode 2015 sampai dengan 2020 saat penulis dipercaya sebagai anggota tim karya Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta dan anggota tim penelitian dan pengembangan paroki di paroki tempat penulis berdomisili. Ada bagian materi yang penulis tidak pernah bosan untuk menyampaikan dan mengingatkan pada saat itu. Bagian itu adalah budaya instan di dalam kegiatan pelayanan gereja dan kehidupan spiritualitas kita sehari-hari selama ini. I want the latest, the best, and I want it now. Konsep tersebut berlawanan dengan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22. Khususnya pada ayat 22.
di mana untuk mendapatkan kesempurnaan dibutuhkan proses yang seringkali tidak menyenangkan. Dan Yesus berkata di dalam Injil Lukas 9 ayat 22 bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Untuk bisa menjadi murid Yesus Kristus sejati dan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga, maka kita juga harus mau dihancurkan terlebih dahulu agar bisa dibentuk seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Proses tersebut pasti sangat tidak enak dan bisa menyakitkan. Karena di dalam Injil Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sementara di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah, maukah kita dibentuk seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus dan bertahan dalam setiap proses pembentukannya? Selamat beraktivitas serta semoga hidup kita sepanjang hari ini dibaharui oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, karena kita sudah siap dan memang pantas mendapatkannya. Sehingga bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.